Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Apakah baik-baik saja pada siang hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan yang baik ya. Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Ada Ibu. Siapa yang nggak masuk? Banyak Ibu, sekitar 3 orang. Kenapa 3 orang itu nggak masuk ya? Ada yang sakit Ibu. Di sini ada keluarganya, Bu. Ada keluarganya Ibu. Baiklah, semoga yang sakit cepat disembuhkan dan yang ada urusan keluarga cepat diselesaikan yang bersama. Sebelum kita memulai pada pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, baiklah Ibu, pada hari ini akan membahas tentang rasa cemas pada diri. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, akan membahas lebih lanjut. Apakah Anda semua ada yang tahu apa itu rasa cemas? Ayo. Ya, Iqbal. Saya seperti rasa gugup dalam suatu keadaan. Ada lagi yang tahu selain Iqbal? Ibu, Ya, Eka silakan. mungkin rasa khawatir Ibu. Ada lagi yang tahu? Ya Bu, Ya, Sania. mungkin rasa tidak percaya diri. Oke. Menurut Ananda, Sonia, Iqbal dan Eka itu sudah benar ya bahwa rasa khawatir atau rasa tidak percaya diri. Nah, jadi rasa cemas ini adalah kalau secara umum itu dapat dijelaskan cemas terjadi ketika pertahanan diri seseorang sudah tidak mampu menangani rasa cemas sehingga terdapat kesalahan di dalam otak yang membuat seseorang mengira terdapat bahaya atau ancaman meskipun sebetulnya tidak ada rasa cemas. Tidak ada. Rasa cemas ini terjadi karena terdapat rasa khawatir, takut yang tidak ada penyebabnya sama sekali. Nah, dapat dijelaskan sebagai contoh itu ketika kalian akan mengikuti masuk perguruan tinggi atau sudah masuk ke lingkungan perguruan tinggi. Nah, di mana kalian akan memikirkan sesuatu yang bersifat negatif seperti misalnya apakah aku bisa menyesuaikan diri di perguruan tinggi nanti, karena kan mungkin sudah banyak terjadi di diri kalian ya saat kita menginjak di tingkat sekolah yang lainnya, itu akan mungkin lebih susah membiasakan diri di lingkungan sekolah tersebut daripada membiasakan diri dengan mata pelajarannya ya, atau kayak seperti apakah aku akan mendapat teman atau tidak. Nah, rasa cemas itu sebenarnya tidak akan lebih lanjut dirasakan apabila kalian tidak memiliki pemikiran-pemikiran negatif seperti itu, atau yang di sini dijelaskan tidak ada penyebabnya. Nah, jadi penyebabnya itu adalah dari diri kalian sendiri, dari pemikiran kalian sendiri. Bagaimana pemikiran-pemikiran negatif itu timbul akan membuat rasa cemas ini semakin parah. Nah, selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri timbulnya rasa cemas pada diri seseorang. Yang pertama itu tentunya ada ciri-ciri seperti cemas, khawatir, tidak tenang, ragu-ragu, dan bimbang. Nah, jadi saat kalian merasakan rasa cemas ini, kalian akan merasakan berbagai banyak perasaan ya, yang terutama seperti rasa takut, khawatir, tidak tenang, dan bimbang. Nah, saat kalian akan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan dan kalian dilingkupi oleh rasa cemas, kalian akan menjadi tidak tenang. Kayak seperti sebelum melakukan kegiatan tersebut, kalian akan tidak tidur, tidak bisa tidur, terus memikirkan kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan esok hari. Nah, selanjutnya itu ada memandang masa depan dengan rasa
hati-hati, takut. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Anda sekalian bahwa seseorang yang sedang dilingkupi oleh rasa cemas itu akan menjadi sensitif dan memandang masa depannya dengan hati-hati gitu kan. Jadi apapun yang dia lakukan harus dilakukan dia oleh hati-hati ya. Kayak misalnya dalam melakukan mengisi tes ujian karena kita dilingkupi oleh rasa cemas, maka akan lebih berhati-hati lagi, akan lebih takut lagi untuk memilih jawaban. Nah, lalu selanjutnya itu ada kurang percaya diri, gugup apabila tampil di muka umum. Nah, ini sudah sangat banyak terjadi. Apakah ada yang tahu apa contohnya? Nah, boleh Iqbal, silakan. Ini lebih contohnya kepada diri saya sendiri. Saya ketika berbicara di depan kelas saya merasa kurang percaya diri. Ya, benar. Nah, benar yang dikatakan Iqbal itu mungkin di diri kalian itu sudah banyak ya terjadi kurang percaya diri. Misalnya lagi kalau di sekolah itu lagi ada ujian praktek nih, lagi ujian praktek kalian disuruh membacakan puisi di depan kelas. Nah, kalian akan merasakan demam panggung istilahnya itu kan, merasa tidak percaya diri apakah nanti aku membacakan puisi lagi dengan bagus atau tidak. Padahal kan kita belum dicoba, belum tahu kita tuh belum tentu jelek atau buruknya yang kita lakukan nanti di depan kelas. Nah, kalau kita dilingkupi dengan rasa cemas itu, kita tuh pasti akan berpikiran dengan yang tidak optimis gitu kan. Jadi kayak berpikiran negatif, nanti aku saat membacakan puisi jelek pasti gitu kan. Nah, selanjutnya itu mudah tersinggung, membesar-besarkan masalah yang kecil atau dramatisasi. Nah, saat kalian merasakan rasa cemas ini, kalian akan lebih mudah tersinggung dan kayak terus merasa tersakiti gitu kan. Kayak kalian lagi gak pengen diganggu, pokoknya kalau lagi belajar, lagi panik, lagi cemas, kalian akan menjadi lebih diam, lebih menyendiri, nggak mau diganggu. Pokoknya kalau ada seseorang yang ngajak ngobrol kalian juga kayak, kamu ini apa sih kok ngajak ngobrol kayak gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada tingkat rasa cemas. Yang pertama itu cemas ringan. Nah, kecemasan ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti kayak yang tadi dirasakan oleh Iqbal, yaitu kurang percaya diri saat tampil di muka umum, saat tampil di depan kelas, itu kayak berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, berhubungan dengan sekolah kita, gitu kan. Terus yang kedua itu ada cemas sedang. Kecemasan ini memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan hal yang lain, sehingga individu mengalami perhatian yang selektif namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah. Nah, di sini seseorang itu akan lebih kayak misalnya contoh sederhana itu kayak dalam mengerjakan tugas, di mana ada dua tugas yang sedang kita kerjakan, dan satunya itu tuh tugas satu itu waktunya tuh tinggal kayak beberapa jam lagi, sedangkan tugas kedua itu tetap di hari yang sama, tetapi masih banyak waktu yang ada untuk mengerjakannya. Nah, kalian akan menjadi lebih panik kan, kayak kalian merasa kayak sudah tugasnya tuh susah, apakah aku bisa mengerjakannya dalam waktu beberapa jam saja gitu kan. Pasti kalian akan panik. Tetapi saat sedang merasakan cemas tingkat sedang ini, kalian akan lebih memfokuskan mana terlebih dahulu prioritas kalian untuk mengerjakan tugas tersebut. Pasti kalian kalau kalian bisa memilih atau bisa memikirkannya dengan lebih jernih lagi, kalian akan memilih tugas yang deadline-nya itu dekat berapa jam lagi kan, daripada yang masih banyak waktu untuk mengerjakannya. Nah, makanya itu akan lebih selektif. Seseorang akan lebih selektif memilih aktivitas apa yang akan dia lakukan, tetapi lebih terarah. Nah, selanjutnya itu ada cemas tingkat berat. Kecemasan berat sangat mempengaruhi persepsi individu. Individu cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang lebih spesifik serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. Nah, pada cemas ini kalian akan lebih kalut atau lebih panik dari rasa lainnya. Kalian akan lebih memfokuskan diri untuk mengerjakan hal
Nah, baiklah, selanjutnya itu ada cara mengatasi cemas. Yang pertama itu menarik napas yang dalam dan berpikirlah dengan positif. Nah, kata menarik napas yang dalam ini yaitu bisa kalian lakukan untuk pertama kali. Kalian harus menjadi lebih rileks terlebih dahulu, lebih tenang terlebih dahulu, barulah kalian dapat berpikir dengan positif. Selanjutnya itu memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Nah, jadi kalian tidak bisa nih dengan cara memusatkan pikiran untuk aktivitas yang sedang kalian jalani itu, jadi kalian akan tidak terpikirkan untuk memikirkan perasaan lainnya atau perasaan negatif yang ada di pikiran kalian. Yang selanjutnya itu bercerita dengan orang yang dipercaya. Nah, dalam keadaan cemas, kalian mungkin banyak pikiran, kalian akan merasakan cemas ya. Nah, kalian bisa membagi masalah kalian itu, bercerita tentang masalah kalian itu dengan orang yang kalian percayai, baik itu boleh sahabat, orang tua, atau keluarga ya, sepupu atau ponakan yang bisa menjaga rahasia kalian itu tetap terjaga. Selanjutnya itu ada berikan waktu untuk diri sendiri. Nah, poin keempat ini juga bersangkutan dengan poin terakhir, yaitu lakukan hobi yang kalian miliki. Nah, kalian untuk memberikan waktu itu kalian bisa dengan me time atau berjalan-jalan sendiri, mencari tempat yang bisa membuat diri kalian itu lebih fresh. Terus kalian di tempat itu bisa melakukan hobi kalian seperti membaca buku atau menonton film. Nah, mungkin segitu saja pembahasan pada hari ini. Itu di sini memberikan kesempatan kepada Anda jika ada yang belum jelas atau yang Anda ingin tanyakan kepada Ibu. Ibu persilakan. Baiklah, jika Anda sekalian tidak ada yang ditanyakan dan sudah mengerti tentang pembahasan pada hari ini, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan lapas mendalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Jika Ibu ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.